Pasti kalian sudah familiar dengan yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan yang kini sangat dekat dengan kehidupan manusia, nyatanya tidak selalu membawa manfaat loh. Tetapi juga resiko yang dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Kalian tahu nggak sih, AI dapat berfungsi secara bias, menghasilkan dampak diskriminatif yang nyata, terutama bagi kelompok marginal, yang mana ini berpotensi melanggengkan prasangka berbasis ras, gender, dan karakteristik sosial lainnya. Salah satu contoh bias AI adalah ketika jurnalis ini menggunakan salah satu generatif AI dan memintanya untuk menciptakan gambar sesuai dengan apa yang dia perintahkan. So if I prompt it to generate images of workers in a high-paid profession like a lawyer, all of the images I'm getting in this instance are of white people. Now, if I prompt it to generate images of workers in a low-paid profession like a fast food worker, all of the images I'm getting in this instance are of black people. But there could be a bias here, because actually, the majority of fast food workers, at least in America, are white. Ternyata teknologi yang dirancang untuk mempermudah hidup manusia malah menimbulkan korban dan masalah baru. Using cutting-edge facial recognition technology, police quickly arrested Niger Parks, a 31-year-old Patterson resident. The only problem? Niger Parks was innocent. How many years are you facing? The last time I went to court, they gave me an 8 with an 85 offer, which is like 6 years. 6 years for a crime you didn't commit? Yes. At the same time the crimes were being committed at the Hampton Inn in January 2019, Parks was 30 miles away in a Western Union, sending money to his fiancée. But police found what they say was a fake driver's license at the scene, and using the photo on the ID, got a facial recognition match to Niger Parks. With seemingly no other evidence, a judge signed a warrant for Parks' arrest. Let's not make a show in front of your wife and kids because you are under arrest. This is Robert Williams. 3 years ago, he was arrested on his driveway for a crime he hadn't committed. They made a mistake, baby. It's okay. The reason? Artificial intelligence mistook him for this man, who was suspected to have stolen thousands of dollars worth of watches. Robert was released after 30 hours in custody, but the experience has had a lasting impact. Imagine knowing you didn't do anything wrong and they show up to your home and arrest you in your driveway before you can really even get out the car and hug and kiss your wife or see your kids. In a statement, the Detroit Police Department said it has strict rules for using facial recognition technology, and it sees any match only as a clue and not as proof that someone committed a crime. But at the time of Robert's arrest 3 years ago, studies showed that the technology was between 10 and 100 times more likely to misidentify black people than white people. This is because the technology is trained on predominantly white datasets. And that's not just an issue with facial recognition. Nah, kira-kira apa ya yang membuat AI bisa bias seperti ini? Kita coba simak penjelasannya yuk. Halo, saya Adila Alfa Krisnadi. Saya dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Riset saya berkisar tentang artificial intelligence, baik machine learning, deep learning, maupun knowledge representation dan knowledge graph. Sebenarnya kalau kita bicara teknologi AI itu selalu ada dua komponen. Komponen pertama komponen mesinnya atau modelnya atau ya algoritmanya begitu ya, sama komponen datanya. Model AI itu dia dilatih dengan data tersebut gitu, jadi nggak mungkin salah satu aja gitu, pasti harus ada dua-duanya. Sehingga kalau misalnya ada ketidakterwakilan dari suatu populasi tertentu dalam datanya, itu membuat nanti AI juga secara ya otomatis akan mewarisi sifat itu gitu. Memang sebenarnya secara teknis ada cara-cara melatih model AI, atau lebih tepatnya ketika orang melakukan proses pelatihan model AI itu yang ketika dia melakukannya tidak hati-hati, itu bisa mengakibatkan walaupun datanya sudah baik tapi kesimpulannya bias. Itu bisa terjadi karena datanya. Jadi datanya yang bias. Jadi misalnya
datanya dia nggak balance gitu. Misalnya ada satu bagian dari populasi yang diwakili di dalam data itu nggak cukup terwakili dibandingkan yang lain, sehingga model AI ketika dia dilatih dengan data tersebut akan mewarisi bias yang ada dalam data. Nah, bias dalam data bisa macam-macam sebabnya, tapi prinsipnya sebenarnya bukan di algoritmanya yang bias, tapi di datanya gitu. Selain itu, Bo Howell, salah satu CEO dari perusahaan fintech, juga menjelaskan alasan kenapa AI bisa bias dengan menggunakan contoh ChatGPT. Bo Howell menjelaskan bahwa ChatGPT dilatih menggunakan internet, di mana informasi yang tersedia di internet secara dominan ditulis oleh orang-orang dari negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Sehingga ada budaya yang terwakilkan secara berlebihan dan ada budaya yang tidak cukup terwakilkan dalam melatih AI seperti yang berasal dari Amerika Latin dan juga Afrika. Hal yang sama juga terjadi pada alat pendeteksi wajah yang lebih sulit mendeteksi orang berkulit hitam daripada berkulit putih karena 70% gambar yang tersedia di internet adalah orang berkulit putih. Setelah kita menyaksikan segala bias dan ketidaknetralan yang tertanam pada algoritma artificial intelligence, kita juga sudah memahami bahwa perkembangan masif AI ini yang dibarengi dengan ketidakmampuan untuk melatih model data dan ketidakcukupan data yang bisa merepresentasikan semua hal, maka kompleksitas ini membawa kita ke dalam satu pertanyaan besar, yakni bagaimana pertanggungjawaban yang harus dilakukan untuk memastikan perkembangan artificial intelligence semakin tidak bias. Data yang penting itu udah dibuang sama AI-nya atau tidak dimasukkan. Nah, itu yang kita kenal sebagai bias dalam hukum nanti. Aturannya memang belum ada aturan bahwa memasukkan data seperti itu benar apa enggak. Nah, itu enggak. Tapi kita akan bicara soal etika di situ gitu ya. Etika terutama terkait dengan bagaimana memasukkan katakanlah memasukkan data itu. Ya, memasukkan data itu kalau dalam aspek hukum terutama terkait diskriminasi. Ya kan membagi data itu, saya maunya yang kulit hitam aja dimasukkan gitu ya. Seperti di Amerika data kulit putih yang masuk, yang hitam enggak gitu. Begitu ditanya, masalah tuh kulit hitam gitu ya. Misalnya juga ketidakadilan. Dari awal kita sudah berpikir nih, yang si pemasok datanya tuh, dia udah nggak adil ya perbuatannya gitu ya. Perbuatannya tidak adil sehingga mengakibatkan AI-nya juga tidak adil gitu ya. Kalau di Uni Eropa sudah ada ya. Uni Eropa berlaku untuk semua negara-negara Eropa ya, yang terutama anggotanya. Itu sudah ada namanya kalau nggak salah Artificial Intelligence Act ya. Itu Undang-Undang Artificial Intelligence Regulasi nomor berapa ya, saya agak lupa itu ya. Nah, mereka punya aturan seperti itu gitu ya. Dan umumnya ada batasan yang dikenal sebagai risiko gitu ya. Kalau nggak salah di Uni Eropa itu ada istilahnya risiko. Kalau penerapan artificial intelligence yang misalnya risiko tinggi ya nggak boleh itu dipakai dan sebagainya, atau risiko yang menengah ataupun juga ya katakanlah semacam risiko-risiko yang barangkali juga akan berpengaruh, terutama undang-undang itu kan melindungi misalnya privasi dan perlindungan data ya, itu mereka. Kemudian juga soal hak asasi manusia, mereka juga berupaya melindungi gitu ya, hak-hak manusia gitu ya, misalnya terhadap perlindungan terhadap penilaian ya dari data artificial intelligence yang tidak tepat gitu, atau yang tadi ada biasnya gitu ya, bicara soal tanggung jawab gitu ya. Nah juga mereka di undang-undang artificial intelligence di Uni Eropa tuh juga tanggung jawab ini menjadi penting gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang kalau terjadi kesalahan atau kerugian atas penggunaan artificial intelligence ini gitu ya. Nah itu juga menjadi pertanyaan begitu ya. Nah, di sisi lain memang ada akuntabilitas. Ya, akuntabilitas tuh bisa dipertanggungjawabkan dalam segi soal reliabilitas atau kepercayaan gitu. Nah, yang kan artificial intelligence itu harus kita bagi. Ada yang publik, ada yang bukan publik, privat ya sifatnya. Nah, ini menjadi penting. Kalau yang publik itu kan kita bisa mengakses dengan mudah gitu ya. Nah, kalau yang privat itu kita harus menjadi anggota misalnya, atau kita punya kontrak terhadap perusahaan IT ya, yang punya artificial intelligence khusus yang dibuat untuk satu perusahaan gitu ya. Nah, itu kan perlu perjanjian atau kontrak misalnya ya. Nah, kontrak itu juga
misalnya ikut pengembangan penyediaan AI dan sebagainya, itu juga harus jelas gitu ya. Nah, Uni Eropa yang melindungi seperti itu gitu, aturan-aturannya di antaranya ya, masih banyak sih aturannya gitu. Eh, yang pertama itu adalah biasanya ya, yang diselidiki dulu ya. Yang pertama adalah perusahaan AI-nya. Kenapa kok bisa berbeda gitu ya? Nanti perusahaan AI-nya akan ditanya, ngambil datanya benar nggak kamu? Gitu. Dan kedua, bagaimana kamu menciptakan teknologi ini gitu? Seperti tadi, apakah teknologi ini memang sengaja dibuat diskriminasi misalnya gitu? Jadi untuk ras-ras tertentu ya ditanya itu nanti oleh penyidik, harusnya seperti itu ya. Kedua nanti dari aspek ya logaritma tadi, ataupun yang ketiga tadi, algoritma tadi itu kan desainnya gimana sih gitu. Kamu membuat desainnya tuh gimana gitu ya. Apakah memang kamu sengaja membuat desain seperti itu gitu ya. Nah itu juga menjadi pengaruh gitu ya. Bagaimana validasi dari ininya apa, AI-nya, parameternya seperti apa. Ya nanti akan diselidiki seperti itu. Dan yang paling penting yang ketiga itu adalah nanti akan bicara soal transparansi itu perusahaannya. Perusahaannya memang transparan apa enggak gitu. Kalau perusahaan diam-diam ya nanti akan punya timbul masalah ya. Terutama terkait dengan perusahaan yang transparansi dan akuntabel gitu. Nah, pertanyaannya, kalau memang perusahaan itu katakanlah, wah ini urusan saya. Ini saya sebagai perusahaan AI punya rahasia sendiri untuk itu. Bagaimana pengambilan datanya kan nggak bisa semuanya dibuka ya. Nah, tinggal buktikan aja. Sehingga penyidik bisa mengatakan ini benar-benar perusahaannya bisa dipercaya, punya akuntabel gitu, bertanggung jawab. Tapi kalau enggak ya dia nggak bisa jawab ini bagaimana. Nah itu nggak akuntabel nanti gitu ya. However, if there is racial bias and people are not aware of it or looking for it, auditing their systems against that, what ends up happening is you are perpetuating bias unknowingly, and you're leading to these disparities among groups that might end up being a vicious cycle. Computer systems don't hate people, right? Computer systems just analyze data and spit something out. So when we think about what bias means, we need to think about how we quantify disparities between groups, how those disparities arise, and whether or not that's acceptable. The data we use to train AI, to train machine learning models, needs to be about what should be and not what has been. Right? Historical discrimination and systemic inequality will color the data. How do we make sure that when we are training our models, we are building towards a future that drives more equity and less bias? The first step to do is to make sure that the teams that's ideating, designing, and building AI is diverse, is inclusive, has diversity from all aspects, including race, gender, ethnicity, geographic background, cultural background. The more diverse your team, the more robust your AI model and the less likelihood of bias. It's really important to have people with these different perspectives in the room so they can see all of the challenges and create the technologies that will also expand the market, right? That'll help more people be able to engage and fully participate. There is a myth that bias is created just by technology tools and needs to be addressed at the technology level. But the reality is it needs to be addressed at both levels. Where the technology gets created, putting the guardrails in the technology as it's being created, but also at the use case level, the application level. Think about facial recognition. Facial recognition being biased in a law enforcement scenario, it's totally unacceptable. But facial recognition being used in the case of rescuing human trafficking victims or kidnapping victims, what's the level of bias that's acceptable? It's not a simple answer. AI can truly drive humanity to the next level and can make all human lives better. But only if we pay attention, we are mindful, thoughtful of why we are building the technology and putting those guardrails into the technology as we build it and as we use it. There's been this increase in awareness, and you can see that companies are taking a more active role in trying to make sure their computer vision data sets are diversified, and I think that's really important.